Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Karin Laverina, dan yang ketiga ada Novel Zakwan, yang keempat ada Raja Muhammad Faras, dan yang terakhir ada Wani Angelia Purba. Baik, langsung saja di sini akan mempresentasikan terkait multimedia bergerak dan multimedia online. Multimedia bergerak adalah gabungan dari berbagai elemen media seperti gambar, teks, suara, animasi, dan video yang disajikan dalam bentuk dinamis atau bergerak. Contoh multimedia bergerak dalam lingkup pertanian yang pertama era tahun 1990-an itu ada video dokumenter pertanian, di mana video HVS atau CD berisi dokumentasi teknik bertani seperti cara menanam padi atau budidaya hortikultura. Nah, ini tuh digunakan dalam penyuluhan pertanian oleh pemerintah dan atau universitas. Nah, yang kedua itu ada era tahun 2000-an, ada animasi edukasi dan CD interaktif. Animasi berbasis flash atau software interaktif untuk pelatihan pertanian mengenai manajemen hama atau pemupukan yang digunakan dalam pelatihan berbasis komputer di balai penyuluhan. Yang ketiga, pada era 2010-an terdapat video tutorial dan aplikasi mobile. Video tutorial seperti YouTube dari pakar pertanian yang menjelaskan teknik budidaya dan agribisnis, dan aplikasi mobile seperti siaran tani yang menyediakan informasi pertanian berbasis multimedia interaktif. Yang keempat, pada era 2020-an hingga sekarang terdapat virtual reality atau VR dan drone pertanian. VR untuk pelatihan petani seperti simulasi berbasis VR untuk melatih petani dalam teknik pertanian presisi dan penggunaan alat modern. Yang kedua ada drone dengan video AI seperti drone yang merekam kondisi lahan pertanian secara real time dan memberikan analisis otomatis terkait kesehatan tanaman. Apa itu multimedia online? Multimedia online adalah jenis multimedia yang disajikan dan diakses melalui internet yang mencakup kombinasi elemen-elemen seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan grafik yang dapat diakses secara langsung melalui berbagai platform online seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Selanjutnya adalah contoh multimedia bergerak dalam lingkup pertanian. Yang pertama, di era 1990-an, yaitu video dokumenter pertanian. Contoh yang pertama adalah video VHS atau CD berisi dokumentasi teknik bertani seperti cara menanam padi atau budidaya hortikultura. Contoh yang kedua, digunakan dalam penyuluhan pertanian oleh pemerintah atau universitas. Di era yang kedua, yaitu di era 2000-an, yaitu animasi, edukasi, dan CD interaktif. Contoh yang pertama yaitu animasi berbasis flash atau software interaktif untuk pelatihan petani mengenal manajemen nama dan pemupukan. Contoh yang kedua, digunakan dalam pelatihan berbasis komputer di Balai Penyuluhan Pertanian. Contoh yang ketiga di era 2010-an yaitu video tutorial dan aplikasi mobile. Contoh yang pertama adalah video YouTube dari pakar pertanian yang menjelaskan teknik budidaya dan agribisnis. Contoh yang kedua yaitu aplikasi mobile seperti siaran tani yang menyediakan informasi pertanian berbasis multimedia interaktif. Di era yang keempat yaitu 2020-an hingga sekarang yaitu virtual reality atau VR dan drone pertanian. Contoh yang pertama, VR untuk pelatihan petani seperti simulasi berbasis VR untuk melatih petani dalam teknik pertanian, presisi, dan penggunaan alat modern. Contoh yang kedua yaitu drone dengan video AI seperti drone yang merekam kondisi lahan pertanian secara real time dan memberikan analisis otomatis terkait kesehatan tanaman. Kenalkan, nama saya Raja Muhammad Faras Talbi dengan NIM 2206110113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia dapat membantu dalam kemajuan pertanian. Di era 1990-an, contohnya yaitu video dokumenter pertanian. Seperti video dokumenter dapat membantu petani mendapatkan wawasan praktis tentang teknik bertani yang lebih baik, serta penyuluhan yang menggunakan video lebih mudah dipahami dibandingkan materi tertulis
terutama bagi petani yang kurang akrab dengan teks. Pada era 2000-an, animasi edukasi dan CD interaktif. Contohnya seperti animasi eduktif yang dapat mempermudah pemahaman konsep pertanian yang kompleks, yaitu seperti manajemen hama atau rotasi tanaman. Contoh dari CD interaktif mungkin dapat membuat petani belajar dengan mandiri dengan simulasi serta meningkatkan efektivitas pelatihan tanpa perlu tatap muka langsung. Pada era 2010-an, video tutorial dan aplikasi mobile. Contohnya seperti video tutorial di YouTube atau platform digital memungkinkan petani dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Contoh lainnya seperti aplikasi mobile yang dapat mempercepat akses informasi mengenai harga pasar, cuaca, dan metode tentang pertanian yang terbaru. Pada era 2020-an hingga sekarang, VR dan drone pertanian. Contohnya seperti VR memungkinkan pelatihan berbasis simulasi, mengurangi risiko kesalahan saat menerapkan teknik baru. Dan contoh dari drone AI dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan lahan dan diagnosis penyakit tanaman, serta dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan cepat. Nah, selanjutnya prediksi jangka panjang perkembangan multimedia dalam pertanian. Yang pertama, AI mengotomatiskan analisis data dan memberikan rekomendasi interaktif. AI menganalisis data pertanian mengenai cuaca, tanah, dan hama, dan memberikan rekomendasi spesifik melalui multimedia interaktif seperti video atau chatbot. Dengan contoh, AI mendeteksi kekurangan nutrisi tanaman dan mengirimkan video panduan pemupukan kepada petani. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT yang terintegrasi dengan video real time untuk pemantauan dari jarak jauh. Sensor kamera IoT ini memungkinkan pemantauan lahan secara real time melalui aplikasi, membantu petani mengawasi kondisi pertanian dari jarak mana saja. Dengan contoh, kamera dan sensor kelembapan tanah ini mengirimkan data langsung ke aplikasi, memberitahu petani kapan harus menyiram tanaman. Yang terakhir yaitu sistem multimedia yang terkoneksi dengan big data dan AI untuk pertanian yang otomatis. AI dan big data ini memungkinkan pengolahan pertanian hampir otomatis dari pemantauan hingga pengambilan keputusan berbasis data. Dengan contoh, sistem otomatis mengatur irigasi tanaman dan penyemprotan pestisida berdasarkan prediksi AI, mengurangi intervensi manual. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.